Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan belajar matematika kembali di bab 3, yaitu masih bab transformasi. Part yang ketiga ya. Hari ini kita akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Kompetensi dasar masih sama dengan minggu lalu, ada 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan serta memahami rotasi dan menentukan hasil rotasi dengan benar. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai refleksi dan translasi. Sekarang kita mempelajari tentang rotasi. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kali ini, doa Bu Umi pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Nah, ini ada 3 gambar ya. Di sini sebenarnya ini adalah satu gambar, yaitu gambar roda. Pada gambar A ya, gambar roda ini sama halnya dengan gambar jam dinding ya. Nah, di sini untuk gambar B ada tanda panah ke arah kiri, yang mana menunjukkan ini adalah perputaran sesuai dengan arah jarum jam untuk gambar B. Dan untuk gambar C ya, berbalik arah dengan arah jarum jam. Coba perhatikan roda yang berputar pada gambar 3.3 di atas. Roda tersebut dapat diputar searah jarum jam seperti yang terlihat pada gambar B, atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam seperti pada gambar C. Gerakan putaran roda merupakan salah satu contoh dari rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi kalau perputaran itu kan pasti ada titik pusat ya, titik rotasinya ya. Yang dimaksud titik rotasinya di sini adalah ini yang tengah ya. Nah, titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi ya. Kalau pada roda pasti pusat rotasinya adalah yang tengah ini. Besar sudutnya dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, sudut rotasi itu jika titik awalnya di titik 6 ini diputar ke arah kanan menjadi di titik sini, maka ini namanya sudut rotasinya mulai dari sini ke sini ya. Beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satu contohnya adalah planet bumi berputar atau berotasi pada porosnya. Nah, misal ini gambar bumi ya, atau globe. Mengenal globe nggak kalian ya? Nah, ini disebut globe. Nah, di sini ada kutub selatan, di sini ada kutub utara. Nah, bumi ini berotasi atau berputar terhadap porosnya. Porosnya yang mana? Ya, kutub utara dan kutub selatan ini porosnya ya. Jadi, kenapa akan terjadi siang dan malam itu? Karena bumi berotasi ya. Nah, pada pembelajaran terdahulu, kamu telah mempelajari bahwa beberapa benda memiliki simetri putar. Jika suatu bangun atau gambar dapat dirotasikan kurang dari 360 derajat terhadap titik pusat rotasi sedemikian hingga bayangan dan gambar awalnya sama, maka bangunan atau gambar tersebut memiliki simetri putar. Jadi, globe ini atau bumi itu memiliki simetri putar ya. Ini garisnya ini, simetrinya dari mana? Dari ini yang garis merah ini masuk ke dalam sampai sini. Baik, sekarang ayo kita amati. Coba kamu amati puzzle di samping ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Rotasikan puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P.
Baik, di sini ada puzzle. Puzzle-nya yang perhatikan yang ini ya. Nah, pusat rotasinya ada di titik ini. Titik P ini adalah pusat rotasi. Nah, tadi disuruh apa? Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle. Berarti dari titik P ini ditarik garis ke arah puzzle. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian rotasikan puzzle tersebut 270 derajat. Nah, ke searah jarum jam. Arah jarum jam itu ke kanan apa ke kiri? Ya, benar. Jadi nanti ini dirotasikan ke kanan ya. Jadi nanti muternya seperti ini. Nah, 270 derajat, masih ingat ya kalau ada gambar seperti ini ya. Nah, karena ini misal ya, ini titiknya 0, di sini mulai 0 sampai ke sini berarti ini adalah 90 derajat ya. Ke segini adalah 90 derajat. Kemudian kalau ditambah lagi sampai sini 0 sampai sini berarti 180 ya. Kalau ditambah lagi satu lagi mulai 0 sampai sini berarti ini adalah 270. Nah, kalau kembali lagi berarti di sini 360. Nah, karena di sini puzzle ini dirotasikan sebesar 270 derajat, jadi 3/4-nya dari ini ya, dari sini ke sini. Nah, kalau ini ya, kita rotasikan dulu 180 derajat ya, kan berarti separuhnya. Jadi dari sini ke sini ya. Nah, ditambah 1/4-nya lagi kan tadi 180 di sini ke 270 sampai sini ya. Jadi ini gambar puzzle ini diputar sebesar 270 derajat. Nah, nanti gambarnya akan seperti apa gitu ya. Nah, nanti pasti karena ini di sebelah mana ini? Kiri. Nanti dia akan berubah karena berputar, dia akan berubah nanti di sini. Di sebelah kanan. Ya. Bisa nggak membayangkannya karena bumi nggak bisa merotasikan secara langsung gambar puzzle ini. Oke, kira-kira puzzle mana yang menjadi hasil rotasinya kalau dirotasikan sebesar 270 derajat? Ini di sebelah sini ya. Oke. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Nanti bisa menggambar seperti puzzle ini dan titiknya disesuaikan, nanti langsung diputar puzzle-nya. Kira-kira benar nggak? Sama nggak dengan puzzle yang D posisinya ya? Baik anak-anak. Nah, di sini rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar, sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Yang tadi ya, besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, titik ini adalah pusat rotasi sebagai acuannya. Nah, sudut rotasinya dari mana? Misal ini gambar awal ya. Ini ada gambar rotasinya atau A aksen. Dari posisi awal ke posisi yang baru itu kan pasti ada lekukan sudutnya ya. Ini yang disebut dengan sudut rotasi. Secara umum hasil rotasi titik, kalau sebuah titik itu kan pasti mempunyai X, Y ya. Sebesar theta. Theta ini adalah sudut. Ya. Ini nama sudut. Biasanya ada alfa, ada beta. Terhadap titik pusat 0,0 pada bidang koordinat kartesius dapat dirumuskan seperti tabel berikut. Nah, jika dirotasikan sebesar 90 derajat dari koordinat X, Y dirotasikan ke titik pusat 0,0, maka hasil rotasinya adalah negatif Y, X. Ya. Kalau dirotasikan sebesar 180 derajat dari titik awal X, Y dirotasikan terhadap titik pusat, hasilnya adalah negatif X
negatif Y. Nah, langsung saja masuk contoh biar tidak bingung. Contoh yang pertama, menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL dengan koordinat J-nya adalah 1,2, K 4,2 dan L-nya adalah 1, negatif 3. Pada rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi adalah titik L. Oke. Kita perlu memperhatikan segitiga yang berwarna merah. Segitiga berwarna merah ini adalah segitiga awal ya. Yang mana titik J-nya adalah 1,2. Kita identifikasi apakah benar titik J-nya 1,2. Oke. X-nya 1, Y-nya 2. Benar ya. K-nya adalah 4,2. 4 X ya. Y-nya adalah 2. Kemudian titik L 1, negatif 3. X-nya 1, Y-nya negatif 3. Jadi di sini ini ada negatif ya. Ini ketutupan sama garis hitam segitiganya. Nah, diputar atau dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam. Ingat, berlawanan jarum jam berarti arah ke kiri ya. Jadi ini dengan pusat rotasinya kan titik L. Nah, pusat rotasi titik L berarti titik L di sini tidak boleh geser ya. Jadi segitiga yang merah ini langsung dirotasikan atau diputar sebesar 90 derajat terhadap titik L. Jadi gambarnya nanti akan sesuai dengan ini, segitiga yang berwarna biru. Segitiga JKL aksen ya. Kalau rotasi, hasil rotasinya pasti diberi aksen sama dengan dilatasi dan refleksi yang kemarin. Ya. Nah, karena sudah 90 derajat, patokannya dari mana, Bu? Ini kan titiknya, titik pusat rotasinya. Ya, sekarang kita perhatikan garis JL. JL ini ya. 90 derajatnya itu sampai mana? Dari J ini ke sini ya kan? Nah, maka JL-nya juga di sini. Nah, 90 derajat. Kalau kita mau mengidentifikasi lagi dari garis KL, ini harus 90 derajat seret. Ini adalah siku-siku 90 derajat ya. Jadi diperoleh titik J-nya di sini. Berapa titik J-nya? X-nya adalah negatif 4 ya. Kemudian J-nya adalah negatif 3. Tadi titik J adalah negatif 4, negatif 3. Kemudian titik K. Titik K ada di sini, berada di sumbu X, berarti Y-nya 0. Jadi titik K adalah negatif 4, 0. Kemudian titik L aksen. Titik L aksen berada di sini, X-nya berapa? X-nya adalah 1, negatif 3. Ya. Oke. Jadi koordinat bayangan titik J aksennya adalah negatif 4, negatif 3, K aksen adalah negatif 4,0 dan L aksen adalah 1, negatif 3. Yang kedua, menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Tentukan bayangan trapesium W, X, Y, Z dengan koordinat W, X, Y, dan Z-nya seperti ini. Dirotasikan sebesar 180 derajat dengan pusat rotasinya sama titik 0, yaitu 0,0. Oke. Nah, kalau belum diketahui gambarnya dari titik-titik ini, kalian bisa menggambarkan trapesium di koordinat kartesius. Jadi di sini sudah Bumi gambarkan bahwa trapesiumnya XY Z-nya adalah gambar yang merah ini dirotasikan terhadap titik pusat. Kalau contoh yang pertama tadi kan dirotasikan terhadap titik L ya, atau sudut salah satu segitiganya. Nah, sekarang dirotasikan sebesar terhadap titik pusat. Titik pusatnya di sini 0,0. Maka dari titik ini sama dengan puzzle tadi, harus kita tarik garis dulu terhadap salah satu titik yang terdekat dengan bangun yang akan kita rotasikan atau yang akan kita putarkan ya. Maka ditarik garis seperti ini, kemudian dirotasikan sebesar 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti garisnya nanti akan lurus ya, ini. Jadi ini diputar. Nah, putarnya tadi ada ketentuan enggak searah jarum jam? Enggak ada ya. Maka kita rotasikan sesuai dengan arah jarum jam, berarti ke arah kanan 180 seret ya. Diputar ke bawah sini, sehingga didapatkan
W aksennya di sini. Ayo, berapa W aksennya? Titiknya. X-nya 4, Y-nya negatif 2. Oke, X aksen sekarang. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Y aksen berapa? X-nya 1, Y-nya minus 4. Sekarang Z aksennya adalah 1, negatif 2. Oke. Nah, bayangannya ada yang berwarna biru ini, trapez ini. Baik anak-anak, ada latihan. Latihan ini Bu Umi ambil dari buku paket. Bu Umi udah hafal ini halaman berapa, nanti bisa dicari lagi. Latihan 3.3, namun di sini sudah Bu Umi tampilkan ya. Latihan yang perlu dikerjakan hanya pada nomor 2 ya. Dan nomor 6. Nomor 6 ada nomor 6A dan nomor 6B ya. Nomor 2. Latihan 3.3 ya, jangan sampai salah. Perputaran atau rotasi, latihan 3.3 nomor 2 dan nomor 6. Nomor 6A dan B. Baik anak-anak, Bu Umi ucapkan terima kasih selalu mengikuti pembelajaran matematika. Semoga yang kita pelajari pada hari ini nanti bisa bermanfaat ya. Meskipun tidak bermanfaat hari ini, semoga lain waktu bisa bermanfaat dan berguna ya bagi kehidupan kita. Jangan lupa dibantu subscribe. Bumi akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.